seminar, sebelum saya ajarkan berbagai macam strategi, saya selalu akan ajarkan tentang trading dan investasi dulu. Karena tidak memahami hal ini akan berakibat pada bingung dalam mengambil putusan investasi. Jadi trading artinya beli jual saham jangka pendek, investasi beli jual saham jangka panjang, beli dan tahan jangka panjang. Kebanyakan orang punya definisi seperti itu. Saya punya definisi yang lebih dalam, yaitu permasalahannya ini ya teman-teman ya, ada banyak orang yang mau berinvestasi tapi kalah nih dengan gaya hidupnya. Tidak termotivasi secara gimana ya, kalah sama gaya hidupnya. Artinya gini, kalau misalkan mau keluarin uang buat investment dan savings, tapi dia kepengen beli barang-barang baju baru, barang branded, HP yang baru, iPhone keluar baru, dia beli dan seterusnya. Nah, banyak yang perencanaannya itu kalah dengan egonya, ego untuk dia kesenangan jangka pendek. Caranya gimana dong supaya kita bisa menunda kesenangan jangka pendek kita, supaya kita bisa simpan uang kita untuk kesenangan jangka panjang ini ya, untuk investasi jangka panjang. Sebenarnya caranya tergantung seberapa hungernya Anda, tergantung seberapa besar motivasinya Anda. Motivasi itu datangnya dari mana sih? Nah, ini kalau saya belajar dari Tony Robbins, motivasi itu datangnya sebenarnya dari rasa sakit yang sangat besar sekali, rasa sakit yang emosional banget, sehingga orang berusaha untuk menghindari rasa sakit yang sangat besar itu untuk mendapatkan kesenangan. Dan Tony Robbins juga mengatakan bahwa biasanya orang itu lebih termotivasi karena mereka merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan dulu dari instead of mengejar kesenangan. Sebagai contoh kayak gini, teman-teman pernah tahu nggak siapa tokoh? Nah, saya mau interaksi lagi ya dengan teman-teman ya. Siapa tokoh orang yang teman-teman idolakan, orang yang berhasil luar biasa, siapa tokoh yang teman-teman idolakan? Nanti kita akan lihat latar belakangnya. Coba Robert Kiyosaki, Bill Gates, Najwa Shihab, oke, Belva, Habibie, Musk, Warren Buffett, Sandy Uno, Elon Musk, Jack Ma, Cristiano Ronaldo, ibu sendiri mau di, oke. Nah teman-teman, ada beberapa orang hebat nih ya. Teman-teman tahu nggak yang namanya, kita lihat aja di Indonesia, Mary Riana. Kita lihat lagi di Indonesia ini ada Pak Tung Desem Waringin. Kita lihat di Indonesia ini ada Pak Jokowi. Kita lihat lagi kalau di luar negeri itu ada, kalau Bill Gates dia dari keluarga yang berkecukupan ya. Kita lihat lagi di dunia itu ada yang namanya Oprah Winfrey ya, jadi Oprah Winfrey. Nah, teman-teman kalau perhatikan orang-orang yang berhasil itu dulunya mereka mengalami masa yang sangat sulit sekali nih. Contohnya Oprah Winfrey, dia mengalami masa-masa yang sangat kelam sekali, tapi kemudian sekarang dia berhasil luar biasa. Nah, selain itu juga teman-teman kalau teman-teman tanya saya kenapa saya termotivasi di pasar saham saat ini, sebenarnya ini juga berawal dari avoiding pain. Waktu itu tahun 2008 saya merasakan pain yang besar di pasar saham karena rugi lumayan gede, dan tidak hanya itu, emotional pain itu muncul ketika saya melihat ada teman saya yang ada ini ya, investor yang dia cerai karena dia beli saham pakai hutang, terus kemudian ada juga yang sampai bunuh diri karena beli saham pakai hutang. Dan tadi pagi saya baca dari CNBC Indonesia, ada tuh satu anak muda yang dia bunuh diri karena dia gagal dalam berinvestasi saham dan dia pakai hutang, dia pakai margin. Intinya sebenarnya kalau nggak pakai hutang aman-aman aja, tapi dia pakai uang hutang. Nah, dari situ timbullah satu rasa pain yang besar dalam hati saya. Kasihan banget lihat orang-orang kayak gitu, dan dari saya sendiri waktu itu juga rugi lumayan banyak, sehingga saya berjanji pada diri saya sendiri dan saya juga ada berjanji pada Tuhan juga untuk kalau saya berhasil, saya akan share apa yang semua saya pelajari dengan teman-teman semua, dan dari situlah awal kenapa saya sharing di pasar saham, dan saya sangat menikmati sekali enjoy mingle dengan orang. Nah, jadi teman-teman kalau Anda tanya sama saya nih, aduh aku nih susah banget kumpulin duit, aku nih susah banget nih untuk berinvestasi, kok kayaknya duitku ini masuk masuk segini kayak kayak ada yang bocor aja keluar terus. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah
Pengendalian diri kalau orang Indonesia bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Caranya gimana? Sebenarnya saya tidak bisa ajarkan caranya sampai Anda mendapatkan satu pengalaman di sini. Saya punya teman yang dia tahu-tahu termotivasi luar biasa, dulunya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia merasakan pain yang sangat besar sekali ketika ayahnya meninggal dunia. Dan bisnis dari ayahnya itu diteruskan oleh ibunya, ibunya nggak bisa nerusin, ditipu oleh karyawannya sehingga jatuh miskin dan dia harus tadinya berkecukupan, dia harus pergi cari duit sendiri ngelesin satu persatu anak-anak SMA, anak-anak SMP. Dari situ dia murid-muridnya kaya-kaya banget dan dia merasa bahwa wah kok hidup ini kayak gini ya, nggak fair kalau mereka bisa kaya sedangkan saya tidak. Akhirnya dia mengambil tanggung jawab sehingga dia melakukan banyak hal dan dia bisa menjadi berhasil. Nah, sebenarnya masalah kita bisa berinvestasi atau enggak, punya uang atau enggak, memang dari awalnya memang diawali dari kita bekerja, dari active income dulu. Nah, bagaimana caranya mengumpulkan active income ini supaya enggak keluar terus untuk kesenangan jangka pendek? Caranya yaitu tadi, seberapa besar your hunger, rasa lapar Anda tuh seberapa besar. Dan teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, rahasia keberhasilan ini dari Tony Robbins. Beliau adalah salah satu motivator dan kalau menurut saya ini ilmunya sangat bagus sekali. Sebenarnya Tony Robbins ini mengambil ilmu NLP yang dimodifikasi jadi NAC. The secret of success is learning how to use pain and pleasure instead of having pain and pleasure to use you. Jadi sebenarnya rasa sakit dan rasa kita menghindari sakit itu, keinginan menghindari sakit dan mengejar kesenangan, ini bisa menjadi sebuah motivasi yang sangat luar biasa sekali, ya, supaya kita bisa mengendalikan hidup kita. Nah, sampai sekarang pun saya juga masih memotivasi diri saya sendiri. Caranya bagaimana? Dengan melakukan visualisasi. Kalau saya melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hal apapun, saya akan berpikir 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang akan terjadi pada diri saya. Sehingga hal itulah yang akan pain-nya apa, pleasure-nya apa. Jika saya berubah, pleasure-nya apa. Kalau saya nggak berubah, pain-nya apa. Itu yang akan membuat saya, hidup saya tuh terkontrol ya untuk bisa mencapai tujuan saya dalam jangka panjang. Nah, saya akan langsung aja tentang berinvestasi. Investasi ada banyak macam. Kalau saya bicara tentang paper asset investment, ada stock market, bonds, and mutual funds atau reksadana. Nah, untuk real estate ini teman-teman, saya juga diversify ke real estate, tapi nggak banyak, saya lebih banyak di saham. Ya, jadi saat ini saya juga ditawarin beberapa properti yang murah-murah, tapi saya lebih memilih untuk masukin duit ke pasar saham. Saat ini saya masih belum masuk full ya. Saya lagi nunggu sampai nanti kalau misalkan ada koreksi lagi saya akan masuk full untuk di pasar saham. Di mana seperti yang teman-teman udah ikutin dalam live saya setiap hari, saya mengatakan bahwa saat ini tahun 2020 adalah kesempatan langka. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. 2020 ini seperti tahun 2008 yang jarang sekali terjadi sehingga kita semua harus berinvestasi saham. Ini bukan kata-kata motivasi, tapi ini adalah petunjuk di mana timing saat ini tepat sekali untuk masuk investasi saham. Saya dikenal banyak orang sebagai seorang trader. Jarang sekali saya mau membeli saham untuk investasi jangka panjang. Tapi tahun 2020 ini saya ada banyak sekali bicara tentang value investing. Kenapa? Karena memang momennya tepat. Memang momennya pas banget. Saya nanti akan kasih lihat untuk saham-saham yang valuasinya terdiskon juga. Sebenarnya tadi pagi saya udah bahas di SODV, Seminar Online Diskon Vagansa, tapi nanti saya akan rangkum ulang untuk summary-nya. Bonds atau surat utang. Apa yang dimaksud dengan surat utang? Surat utang ya pemerintah atau perusahaan swasta mengeluarkan surat utang ini untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk sesuatu hal. Baru-baru aja ya ini ada keluar ORI 17 kalau nggak salah itu kuponnya sekitar 5,6 atau 5,7% itu di atas bunga deposito. Nah, teman-teman yang punya profil resiko belum siap masuk ke pasar saham, ini cocok sekali masuk ke bonds ya karena di sini resikonya juga lebih terkendali. Nah, teman-teman kalau masuk ke surat utang atau ORI Anda akan mendapatkan satu imbal hasil yang tetap jumlahnya dan ketika Anda tidak jual di tengah-tengah ya sampai jatuh tempo Anda masih tahan untuk ORI 17 Anda tidak akan
mengalami kerugian untuk capital loss-nya. Tapi kalau Anda jual di tengah-tengah bisa ada capital loss, bisa juga ada capital gain. Jadi ada naik turunnya juga. Tapi kalau pas jatuh tempo baru dijual, nah itu teman-teman baru dicairkan, teman-teman akan mendapatkan kupon dan tidak akan ada capital loss. Sehingga resikonya di sini jauh lebih kecil daripada pasar saham dan sedikit di atas deposito. Nah, setelah bonds, Anda bisa mengenal investasi yang disebut dengan reksadana. Ini tingkat imbal hasil dan resikonya sedikit di atas bonds. Nah, kalau mau yang imbal hasilnya paling cepat tentunya pasar saham. Namun di sini juga diperlukan satu pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, teman-teman, kalau saya pribadi, karena saya udah ngerti banget saham, saya lebih banyak di sini instead of di ORI atau di bonds. Biasanya kalau untuk di obligasi ini cuman buat parkir duit sementara aja, daripada saya taruh di deposito, saya lebih suka taruh di obligasi gitu ya. Dan kemudian ketika pasar saham terdiskon, saya akan masuk ke pasar saham. Nah, itu untuk yang investasi. Kalau untuk yang trading, saya tidak bisa jelaskan di sini karena waktunya terbatas. Untuk trading nanti saya akan kasih kelas yang terpisah gratis ya teman-teman ya. Nah, mengapa kita harus berinvestasi saham? Teman-teman perhatikan, ini adalah indeks kita dari 2008 terendah selama 10 tahun 12 tahun ini dan tertingginya tuh 2017. Pertumbuhannya 507%. Ini IHSG dari 98 sampai 2017 tumbuh 2.524%. Anggap aja Anda punya uang 10 juta. Kalau tumbuh 507%, uang Anda jadi berapa nih? Uang Anda akan menjadi 60.700.000% keuntungan dan modalnya. Kalau dalam 20 tahun dari 98 sampai 2017 uang Anda dari 10 juta menjadi 262.400.000 rupiah. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini tidak hanya ini ya kan tadi ini saya bandingkan dengan indeks atau IHSG aja. Nah, teman-teman perhatikan di sini, ini kalau kita lihat selama periode 2008 sampai 2018 kemarin, ini saham-saham berfundamental bagus tumbuh signifikan. Bisa sampai 2.600% untuk Kalbe Farma. Anggap Anda taruh 10 juta, di sini uang Anda bisa menjadi 260 juta itu baru keuntungannya ya, baru keuntungannya dan ini beli dan simpan aja selama 10 tahun. Nah, tapi ini catatannya membeli ketika pasar saham lagi di pada momen yang terdiskon, sangat terdiskon sekali ya. Jadi 2008 sampai 2018. Oke, kesempatan ini sangat jarang sekali. Jadi teman-teman jangan sampai nanti di tahun 2021, 2022 berpikir, waduh tahu gitu dulu saya investasi saham gitu. Nah, gimana dengan trading? Ternyata kita tidak perlu menunggu selama ini untuk bisa mendapatkan profit yang lebih cepat, ya. Jadi untuk dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka pendek dalam waktu beberapa bulan, kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Nah, untuk yang trading ini kita harus perlu lebih berhati-hati karena kita harus ngikutin ya pergerakan saham. Jadi ini ada beberapa saham di tahun 2019 maaf yang bertumbuh di atas jauh di atas kinerja IHSG. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada beberapa yang fundamentalnya masih belum kuat, masih struggling. Dan di sini kalau saya tradingkan saham-saham ini murni berdasarkan perhitungan secara teknikal saja. Ya, jadi kalau trading saya pakai biasanya teknikal aja. Teknikal itu mencakup harga, volume, dan likuiditas. Kenapa likuiditas? Karena jangan sampai kita beli tidak ada yang jual. Nah, waktu itu ini KPAL naik 500%, kita dapat 100%. NV juga, padahal ini fundamentalnya ya begitu deh. Tapi sebelum NV turun, kita udah sempat keluar dulu. Nah, itu kita ajarkan di dalam SODV ya, gratis ya. Nanti kita akan kasih juga rekamannya buat teman-teman semuanya karena waktunya terbatas saat ini. Nah, tadi saya ada sempat tanya-tanya teman-teman semua, kenapa belum berinvestasi saham? Karena takut rugi, takut sulit ya. Sekarang saya kasih solusinya. Bagaimana caranya supaya bisa mengatasi semuanya ini? Cara yang pertama adalah untuk memanage risiko, kita masuknya ketika pasar saham lagi crash, lagi terdiskon. Kalau saya ngomong kayak gini di tahun 2017, di tahun 2015, 2016, mungkin teman-teman akan berpikir, oke, disimpan dulu ilmunya.
actionnya nanti, take actionnya nanti. Kapan? Nunggu kalau pas lagi crash gitu. Tapi kalau sekarang pada tahun 2020 ini saya ngomong seperti ini, teman-teman bisa langsung take action gitu ya. Jadi nggak harus nunggu kapan terjadi crash karena memang saat ini adalah momennya. Jadi tahun 2008 kemarin pasar saham turun 61% dari awal tahun sampai di sini ya bulan Oktober. Kalau tahun ini pasar saham baru turun sekitar 40% dari Januari sampai Maret kemarin, level terendahnya 40%. Gimana dong mengatasi ini rasa takut rugi dan takut sulit? Solusi yang pertama adalah masuk ketika lagi benar-benar terdiskon sekali secara investasi. Solusi yang kedua adalah dengan menginvestasikan waktu dan juga tenaga dan mungkin juga sebagian biaya resource Anda, uang Anda untuk berinvestasi untuk ilmu ya. Jadi kalau seperti ini mungkin ada seminar-seminar gratis seperti ini bisa dimanfaatkan juga. Nah, Warren Buffett mengatakan bahwa the risk comes from not knowing what you are doing. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, Anda mengulang-ulang sesuatu terus diulang-ulang terus. Simpelnya aja, paling gampang aja, tiap hari Anda nonton live saya dari hari Minggu sampai hari Senin. Kadang-kadang kalau saya ada narasumber di luar saham, memang saya kadang ngomong di luar saham. Tapi selalu ada selipan saham-saham saya bahas terus. Apalagi kalau narsum saya adalah narsum di bidang pasar modal, contohnya dari IDX. Nah, itu saya akan ulang-ulang terus sehingga Anda akan mulai dapatkan gambarannya puzzle yang satu-satu di sini ini mulai tersusun dan Anda mulai ngerti saham itu gimana. Nah, teman-teman, oleh karena itu penting banget supaya profil risiko Anda bisa menjadi lebih berani, yaitu caranya dengan belajar ya. Jadi Warren Buffett ini kemarin sempat jual saham-saham airlines, dia sempat diledekin sama teman-teman yang trading gitu. Teman-teman trader di Amerika bilang, wah Warren Buffett ini udah terlalu tua, strateginya nggak bisa diikutin lagi. Yang lain untung banyak, dia malah jualan perusahaan airlines. Padahal nih saham-saham naik nih, dia rugi nih. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena Warren Buffett dia punya time horizon investasi jangka panjang. Nah meskipun dia udah tua banget, sekarang usianya udah 85 tahun ya, untuk Warren Buffett, namun dia kan mementingkan kepentingan untuk investor juga pemegang saham dan juga perusahaannya dia ini. Dan yang mengambil keputusan ini bukan cuma Buffett aja, berdasarkan perhitungan yang matang. Jadi Buffett melihat bahwa ke depan perusahaan airlines ini akan terdisrupsi baik secara bisnis model maupun profitabilitasnya. Sehingga untuk jangka panjang Buffett menghindari resiko tersebut dengan cara menjual saham-saham atau perusahaan airlines itu. Bagaimana Buffett bisa tahu seperti itu? Dari pengalaman datangnya dari mana? Kalau setiap hari dia baca laporan keuangan. Dan saya dari tahun 2007 sampai sekarang saya lihat grafik saham, saya lihat saham setiap hari. Saya baca tentang fundamental, saya baca tentang makroekonomi. Bagaimana tidak informasi itu masuk dalam kepala saya dan membuat saya menjadi fasih di dalam berinvestasi dan juga trading saham. Saya percaya teman-teman semuanya kalau mau mencoba dan mau mengulang ya, kemana fokus kita berada, disitulah energi kita akan mengalir. Dan ketika kita melakukan perulangan, kita akan menjadi ahli dalam bidang itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Asalkan di awal ya, salah satu cara supaya Anda nggak takut adalah pakailah duit nganggur, jangan pakai duit dapur ya, pakai duit nganggur, pakai uang yang kecil sehingga Anda tidak merasa terbeban. Apalagi kalau lagi BU butuh duit, better jangan investasi saham dulu. Ketika lagi butuh duit, fokusnya adalah kumpulin uang dulu ya. Jadi istilah kata Anda harus menyiapkan tanahnya dulu, menyiapkan bibitnya dulu untuk menanam tanaman gitu ya. Jadi kalau Anda udah punya tanah, menyiapkan tanah yang subur, bibitnya Anda sudah punya, airnya ada, disiramin terus setiap hari, baru nanti akan tumbuh dan berbuah lebat. Istilahnya investasi itu adalah beternak supaya ayam yang Anda miliki ini bisa punya telur-telur. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bertelur banyak? Harus ada ayamnya dulu. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Jadi jangan fokus untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan cepat kalau Anda belum terbiasa dengan ilmunya ya, setiap hari dengan ilmunya. Jadi
Start small dulu. Strategi dalam membeli saham ada dua macam. Dulu di awal saya nggak ngerti tentang strategi ini. Yang saya tahu adalah beli jual saham dan untung. Ya, beli jual saham untung. Terus tahun 2007 sampai 2008 beli saham rugi, kemudian nyangkut. Sehingga saya belajar banyak hal. Ternyata di tahun 2008 itu memberikan pengalaman pelajaran buat saya bahwa kita harus melakukan antisipasi resiko terlebih dahulu, pembatasan resiko terlebih dahulu sebelum kita membeli saham, dan jangan cuma fokusnya mau cuan-cuan-cuan aja kayak gitu. Nah, gimana caranya kita trading dan investasi saham? Di dalam setiap seminar sebelum saya ajarkan berbagai macam strategi, saya selalu akan ajarkan tentang trading dan investasi dulu. Karena tidak memahami hal ini akan berakibat pada bingung dalam mengambil putusan investasi. Jadi trading artinya beli jual saham jangka pendek, investasi beli jual saham jangka panjang, beli dan tahan jangka panjang. Kebanyakan orang punya definisi seperti itu. Saya punya definisi yang lebih dalam, yaitu buy the company, invest the company, trade the trend atau trade the price, ya. Invest the company artinya kita benar-benar fokus pada perusahaan ini, dia bisnis modelnya gimana, manajemennya gimana, kemampuan dia menghasilkan laba gimana. Harga saham mengikuti. Jadi harga saham bukan fokus buat seorang investor. Ya, kalau valuasi, kalau timing beli itu ditentukan oleh valuasi buat investor. Sedangkan buat trader kebalikannya. Trader fokusnya harga saham, kenaikan harga saham, fundamental nomor 2. Ya, kadang-kadang malah nggak lihat fundamental, yang dilihat adalah likuiditas. Oleh karena itulah kadang-kadang saya juga ketika pasar saham lagi normal, nggak ada saham-saham blue chips yang terdiskon, tervaluasi terdiskon, makanya saya trading, ya, karena memanfaatkan saham-saham yang bakalan naik kencang. Tapi kok fundamentalnya kurang bagus, ya udah saya lihat aja tren harga sahamnya, saya manfaatkan tren jangka pendek dan jangka menengahnya. Nah, ini tadi pagi saya juga ada jelaskan ya tentang strategi berinvestasi. Investasi saham ini saya selalu lihat dari bisnis model, manajemen, kemudian profitability, yang terakhir baru dilihat secara valuasi. Nah, bisnis model saya akan memilih perusahaan yang non-disruptif, tidak mudah terdisrupsi oleh regulasi baik dari pemerintah, tidak mudah terdisrupsi oleh teknologi, perubahan teknologi, pangsa pasarnya besar, dibutuhkan oleh banyak orang, seperti Warren Buffett suka perusahaan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Contohnya adalah McDonald's, Gillette, banyak ya. Dan kemudian perusahaan-perusahaan yang berkapitalisasi besar. Nah, di sini di Indonesia yang big caps itu consumer good, banking, and cigarettes. Khusus untuk banking sebenarnya ini terdisrupsi oleh COVID-19 dan juga kondisi perekonomian yang lagi jelek. Ini banking ini sangat mudah sekali terdisrupsi, sangat mudah terpengaruh. Tapi banking ini masuk dalam pilihan investasi karena dia big caps. Kalau dia turun, maka investor besar akan buru-buru ambil ini. Ya, karena untuk menyeimbangkan kinerja dari portofolio investasi mereka, reksadana itu mereka supaya kinerjanya mirip dengan IHSG. Jadi mereka membeli saham-saham yang menjadi penggerak IHSG. Penggerak IHSG kedua datang dari sektor consumer good, saham-sahamnya ntar saya kasih tahu. Dan kemudian dari cigarettes. Consumer good cigarettes ini merupakan perusahaan yang cenderung defensif dan tidak terlalu terimbas oleh COVID-19. Dan ada yang berikutnya yaitu sebenarnya dari telekomunikasi. Ketika ingin berhasil, semangat di depan, gaspol. Nah, kemudian setelah gaspol kehabisan sumber daya, contohnya duit dipolin, dimasukin di situ, itu salah banget. Kemudian ekspektasi terlalu tinggi, itu juga salah. Nah, jadi kita ekspektasinya tinggi boleh, tapi